been hearing symphonies. Before all I heard was silence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya DPNI, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Taman Surabaya. Saya di sini akan membahas tentang hukum konstruksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum terlebih dahulu. Hukum adalah sebuah ilmu yang wajib kita pelajari, karena semua hal di kehidupan kita bisa bersifat hukum dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tetapi kalau kita sudah mengerti tentang hukum, jangan mencoba menggunakan hukum sebagai senjata untuk selalu menyelesaikan masalah. Tetapi selesaikan masalah lebih baik dengan cara yang kekeluargaan, karena bisa saja terjadi seperti kata pepatah, lapor ayam kehilangan sapi. Di bidang teknik sipil juga ada hukum, yaitu hukum konstruksi. Berikut adalah masalah-masalah yang terjadi di hukum konstruksi. Contohnya sebagai berikut: 1. Hukum kegagalan bangunan dan konstruksi. Hukum kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang terjadi selama masa kontrak. Contohnya terjadi keruntuhan bangunan, bangunan tidak sesuai spek yang ditentukan di awal. Kerusakan ini merupakan menjadi tanggung jawab kontraktor. 2. Kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan adalah kegagalan atau kerusakan yang terjadi setelah masa terima atau setelah masa serah terima. Kerusakan ini sudah bukan menjadi tanggung jawab selaku kontraktor lagi, karena sudah dilakukan serah terima bangunan. Di Indonesia banyak terjadi penipuan tidak terkecuali di bidang properti. Untuk menghindarkan kita dari penipuan, yang harus dilakukan adalah melakukan perjanjian, juga memiliki syarat-syarat sah yang ada di perjanjian. Saya akan memberikan syarat-syarat sah tersebut. 1. Barang yang dijanjikan harus ada. 2. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam keadaan sadar. 3. Tidak ada terpaksa atau tidak ada tekanan dari pihak lain. 4. Dan yang terpenting adalah tidak melanggar undang-undang. Apabila Anda semua melakukan perjanjian, tidak ada syarat-syarat sah tersebut, bisa dipastikan perjanjian Anda batal atau tidak sah. Nama saya Raditya Bramantyo. Di sini saya akan menjelaskan bidang jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi itu merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif, kondusif dalam pelaksananya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Selanjutnya, pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk 1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya, jasa konstruksi itu sendiri adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berdalam rugi sederhana, dan berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan berteknologi tinggi dan juga berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Dalam pelaksanaannya, jasa konstruksi selain telah diatur secara peraturan perundang-undangan, permasalahan jasa konstruksi juga harus memenuhi beberapa aspek hukum, yaitu keperdataan, administrasi negara, pidana, ketatanegaraan, dan aspek hukum lainnya yang mengatur sesuai dengan
Nama saya Puji Dwi Setiawan, NIM 03115071. Saya akan menerangkan tentang aspek hukum dalam jasa konstruksi. Pada pelaksanaan jasa konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum, yaitu yang pertama menyangkut tentang sahnya perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerja jasa konstruksi, yaitu memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikat, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Selanjutnya, administrasi. Negara menyangkut beberapa tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketenagakerjaan, yaitu menyangkut tentang aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi. Selanjutnya, pidana, menyangkut tentang tidak sahnya suatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kontrak kerja konstruksi. Pengaturan hukuman kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi suatu kontrak kerja, yaitu para pihak. Selanjutnya, isi atau rumusan pekerjaan. Yang ketiga, tenaga ahli. Yang keempat, cedera janji menyelesaikan tentang perselisihan. Selanjutnya, keadaan memaksa force majeure. Sekarang saya akan menjelaskan tentang formulasi rumusan pekerjaan meliputi lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batas waktu pelaksanaan rincian lingkup kerja. Meliputi yang pertama itu volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, persyaratan administrasi, yaitu prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi. Yang ketiga itu persyaratan teknik, yakni ketentuan teknik yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa. Yang keempat, pertanggungjawaban dan jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan tenaga kerja, dan masyarakat. Lalu yang kelima itu laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Yang keenam, nilai pekerjaan, yakni mencakup jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa dan pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerja. Yang ketujuh, batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. Sekian presentase dari kelompok saya, kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.